Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dan sekaligus berkenan membuka acara resmi sosialisasi dan pengisian wajib lapor ketenagakerjaan secara online di perusahaan oleh Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan yang dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Substansi Kelembagaan dan Mitra Pengawasan Ketenagakerjaan kepada Ibu Dr. Nurhani STNM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dan jajarannya, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Bapak Wahendra W. SCMM. Yang kami hormati Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Padang atau yang mewakili Bapak Yasir Ginting. Yang kami hormati pula Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Provinsi Sumatera Barat. Yang terhormat para narasumber dari Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan serta dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Wasnaker dan K3 serta seluruh peserta sosialisasi dan pengisian wajib lapor ketenagakerjaan, baik yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online. Di sini aja. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam suasana untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pengisian data wajib lapor ketenagakerjaan secara online. Bapak Ibu yang terhormat, perkenalkan kami dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, dalam hal ini yaitu Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, hari ini Ibu Direktur, Ibu Insinyur Siti Umi Salama juga ada kegiatan lain yang di Jakarta yang tidak bisa beliau tinggalkan, makanya diwakilkan kepada kami, yaitu di substansi lembaga dan mitra pengawasan ketenagakerjaan. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan terkait dengan sambutan beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi ini saya mengapresiasi Bapak Ibu dari perusahaan yang telah hadir, baik secara offline maupun online dalam acara sosialisasi dan pengisian wajib lapor ketenagakerjaan online di perusahaan. Wajib lapor ketenagakerjaan ini sebenarnya telah diatur sejak tahun 1953 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1953 tentang kewajiban melaporkan perusahaan, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, yang memang masih berlaku sampai saat ini. Bahwa pengusaha diwajibkan melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali,
memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Menteri Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 1981. Wajib lapor ketenagakerjaan memuat keterangan yang terkait dengan identitas perusahaan, hubungan ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Data-data tersebut sangat penting sebagai bahan pembinaan terhadap perusahaan untuk menciptakan ketenangan bekerja dan kemajuan berusaha. Secara konsep bahwa data wajib lapor ketenagakerjaan digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan ketenagakerjaan, baik bersifat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Saudara-saudara sekalian, mengingat pentingnya data-data ketenagakerjaan tersebut, kami harus mendorong dan menggerakkan seluruh perusahaan dapat melaporkan, mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan, atau membubarkan perusahaan. Pendekatan hukum pengenaan sanksi pidana terhadap perusahaan yang tidak melaporkan bukanlah satu-satunya cara yang harus ditempuh. Kami akan coba memberikan pendekatan manfaat bagi setiap perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada pemerintah. Data-data yang tercantum dalam wajib lapor ketenagakerjaan kami jadikan bahan untuk pelaksanaan tugas-tugas layanan ketenagakerjaan seperti perencanaan tenaga kerja, layanan pasar kerja, layanan pelatihan kerja, layanan pembinaan, peraturan perusahaan, PKB, pengupahan, waktu kerja, waktu istirahat, hubungan kerja, jaminan sosial, dan lain-lain. Salah satu cara pemerintah mendorong pelaporan ini, Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan pelaporan dengan sistem daring atau online yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara wajib lapor ketenagakerjaan yang telah direvisi melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2019. Setiap pengusaha dapat mengakses pelaporan melalui situs website Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu wajiblapor.kemenaker.go.id. Wajib lapor ketenagakerjaan ini juga sudah terhubung dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau disebut Online Single Submission atau OSS. Sebagai salah satu syarat pendaftaran perizinan berusaha yang diterbitkan oleh OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati wali kota sebagai pengusaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS juga menerbitkan nomor induk berusaha sebagai identitas pengusaha yang telah melakukan registrasi secara online. Bapak Ibu yang terhormat, tadi juga sudah kita mendengar terkait apa yang disampaikan oleh Pak Kabid terkait bagaimana perkembangan data wajib lapor ketenagakerjaan yang ada di Sumatera Barat. Jadi kami juga sangat mengapresiasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan jajarannya sebagai tempat pelaksanaan sosialisasi WLKP ini. Dan memang ada update data Pak terkait dengan wajib lapor. Jadi kami sudah mengupdate jumlah perusahaan yang sudah melaporkan perusahaannya per tanggal 27 Juni 2022 itu sudah beranjak naik menjadi sekitar lebih kurang 6.600
698. Jadi alhamdulillah sudah signifikan ya Pak dari 2 bulan yang lalu terkait dengan data WLKP-nya. Jadi mudah-mudahan hari ini juga, karena memang target kita sekitar 75 perusahaan, dan memang perusahaan ini adalah perusahaan yang sudah terdaftar tapi belum terlapor. Jadi mudah-mudahan hari ini dengan bimbingan dari teman-teman narasumber bisa langsung terlapor ya. Jadi semua data-data terkait dengan data-data ketenagakerjaan sudah kita mudah-mudahan hari ini dengan waktu yang sangat singkat kita bisa maksimalkan untuk pelaporannya. Makanya target memang tahun ini untuk sosialisasi kita menyasarnya yaitu perusahaan yang sudah terdaftar. Jadi memang untuk saat ini tidak targetnya bukan untuk kuantitas tapi kualitas. Bagaimana supaya perusahaan-perusahaan itu sudah terlaporkan. Nah, jadi itu data yang terakhir. Saudara-saudara yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas partisipasi aktif pada pelaku usaha yang hadir baik secara online maupun offline. Saya sangat menyambut baik terselenggaranya acara ini dan sangat berharap bahwa pertemuan ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ketenagakerjaan dan dunia industri di Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Insinyur Siti Umi Salama MMC.